Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memberi pengantar terkait studi kasus farmasi industri, yaitu bahan alam. Ya, jadi di studi kasus ini ada 4 tim dosen di bidang bahan alam, yaitu Bu Mami, Ponco Rahayu, kemudian saya sendiri, kemudian Bu Fitri, dan Pak Taufik. Nah, di mana materi yang kami bawakan itu adalah terkait dengan riset dan pengembangan di bidang obat tradisional, kemudian pendaftaran produk obat tradisional, dan aspek CPOTB. Nah, beberapa literatur yang dibutuhkan ya, yaitu ada Perkab BPOM nomor HK 0413302120883 tahun 2012, yaitu dokumen industri farmasi dan industri obat tradisional. Kemudian Perkab BPOM nomor 14 tahun 2021 tentang sertifikasi CPOTB. Perkab BPOM nomor 25 tahun 2021 tentang penerapan CPOTB. Nah, petunjuk operasional penerapan pedoman CPOTB ya, yang terbaru masih yang tahun 2015. Nah, ini berdasarkan pedoman CPOTB 2011. Ya, kita tunggu petunjuk operasional yang terbaru yang membreakdown atau lebih memberi petunjuk pada berdasarkan CPOTB tahun 2021. Nah, ini belum rilis gitu. Jadi untuk sementara ini ya terkait aspek CPOTB ada di Perkab BPOM, tetapi untuk petunjuk operasionalnya masih menggunakan yang lama ya, karena belum rilis yang terbaru. Nah, yang versi 2015 ini saya mencari-cari belum ada e-booknya, tidak ada e-book di internet. Tapi yang ada itu adalah yang edisi sebelumnya, ya, yaitu yang tahun 2013. Ini sudah ada di internet. Nah, silahkan untuk gambaran begitu ya, karena beberapa hal masih mirip atau tidak berubah, tetapi beberapa hal memang ada sedikit penyesuaian atau modifikasi-modifikasi yang lebih detail lagi di tahun 2015. Jadi nanti pada saat diskusi kalau memang membutuhkan edisi yang terbaru, nanti akan saya tunjukkan begitu ya perbedaannya apa antara yang 2015 dan 2013. Ya, jadi sementara ini kalian miliki saja yang versi 2013, ini silahkan di-download di internet. Oke, ini ya buku yang versi edisi 2015. Nah, aspek CPOTB yang terbaru berdasarkan Perkab BPOM nomor 25 tahun 2021 ya ada 16 aspek ya. Ini ada perubahan dibandingkan yang edisi atau yang keluar tahun 2011 ya. Oke, jadi tentang sistem mutu industri obat tradisional atau disingkat dengan SMIAT ini ya. Nah, ini nanti dibawakan oleh dosen lain, bukan saya. Kemudian personalia juga nanti dosen lain, bangunan fasilitas, peralatan, produksi. Kemudian cara
penyimpanan dan pengiriman obat tradisional yang baik. Ya, sedikit nanti akan kita singgung. Kemudian pengawasan mutu, inspeksi diri, audit mutu, dan audit persetujuan pemasok, keluhan dan penarikan produk, ini nanti dibahas atau disinggung oleh dosen bahan alam yang lain, ya, bukan saya. Kemudian dokumentasi, nah ini hampir semua akan terkait, ya. Jadi nanti 4 dosen tim itu bisa saja nanti tugasnya mungkin ya ada kaitan dengan dokumentasi karena semua aspek itu kan ada sistem pencatatan dan dokumentasinya ya. Jadi mungkin saja ini mencar-mencar ya disinggung oleh dosen yang lain bahan alam. Kemudian ada kegiatan alih daya. Ini nanti bagian saya, jadi yang hijau ini ya. Nah, bagian saya. Kemudian kualifikasi dan validasi ini sangat terkait dengan sistem mutu ya, jadi nanti dosen yang lain. Kemudian sistem komputerisasi, cara pembuatan bahan aktif obat tradisional yang baik. Ini aspek yang baru ya, spesifik ditambahkan di aspek CPOTB di tahun 2021 ini. Kemudian sampel pembanding dan sampel pertinggal, manajemen risiko mutu. Nah, ini terkait dengan mutu-mutu nanti biar satu dosen khusus yang membahas tentang itu gitu ya. Jadi sistem mutu, kemudian pengawasan mutu, kualifikasi dan validasi, sampel pembanding dan sampel pertinggal, manajemen risiko mutu itu dalam satu kajian. Ya. Jadi yang bagian saya adalah ambil aspek CPUTB yang berwarna hijau ini ya. Nomor 6, nomor 10 itu pun sedikit ya. Kemudian nomor 11, nomor 13 dan nomor 14 ini. Nah, petunjuk penerapan CPUTB juga ada untuk usaha di bidang OT. Ya, jadi kita tahu, diingat kembali pembagian industri dan usaha di bidang OT. Ya, industri itu ada IOT, ada IEBA, sedangkan usaha itu ada UKOT. UKOT itu ada UKOT 1, UKOT 2, kemudian ada UMOT, ya, usaha mikro obat tradisional, kemudian ada usaha jamu gendong, ada usaha jamu racikan. Nah, diingat kembali apa perbedaan jenis-jenis industri dan usaha tersebut. Nah, petunjuk penerapan CPUTB untuk usaha ini dipublish oleh BPOM dalam beberapa jilid, ya, mengikuti aspek CPUTB bertahap, ya, yang diperbolehkan bertahap. Ya, jadi jilid 1 ini adalah sanitasi, hygiene dan dokumentasi. Kemudian jilid 2 itu manajemen mutu, produksi, pengawasan mutu, cara penyimpanan dan pengiriman. Kemudian jilid 3 tentang personalia, bangunan fasilitas dan peralatan, penanganan keluhan terhadap produk, penarikan kembali produk, dan produk kembalian. Ya, jadi 3 aspek penerapan CPUTB inilah yang diperbolehkan untuk usaha itu secara bertahap dipenuhi gitu ya. Tentunya mendaftar ke BPOM ya untuk sertifikasi pemenuhan bertahap ini.
Oke, kemudian untuk klasifikasi obat bahan alam berdasarkan PKB POM 2004, ya, kita tahu bahwa ada jamu, kemudian OHT dan fitofarmaka. Ya, perbedaannya pasti sudah teman-teman hafal sekali ya, bahwa kalau jamu itu berdasarkan bukti empiris. Ya, standarisasi belum menjadi persyaratan. Ya, saat ini sudah ada lebih dari 11.000 produk. Kemudian OHT ini berasal dari jamu. Artinya apa? OHT itu dikembangkan juga harus ada dasar bukti empirisnya. Ya, sudah ada dasar bukti empiris, kemudian dikembangkan menjadi OHT dengan penambahan hasil uji praklinis. Ya, bisa toksisitas atau farmakodinamiknya. Nah, di sini bahan baku harus terstandarisasi. Ya, bisa berdasarkan Materia Medica Indonesia atau Farmakope Herbal Indonesia atau literatur-literatur luar negeri mungkin ya yang sudah ada, misalnya Farmakope Cina dan lain sebagainya. Kemudian harus ada sertifikat CPOTB, harus memenuhi persyaratan mutu produk, dan saat ini sudah ada sekitar 80 produk per 8 Oktober 2021. Sedangkan fitofarmaka ya tidak dituntut berasal dari jamu, ya asal ada uji klinis, ya di mana sebelum uji klinis tentunya sudah ada uji praklinisnya terlebih dahulu, ya uji toksisitas dan farmakodinamiknya. Kemudian bahan baku dan produk jadinya harus terstandar, ya. Kemudian sertifikat CPOTB memenuhi mutu produk. Ya, saat ini sekitar 25 produk. Ya. Nah, ini adalah perbedaan klaim khasiat atau klaim indikasi pada masing-masing golongan ya. Ini misalnya membantu memperbaiki nafsu makan, membantu melancarkan haid gitu ya. Tapi kalau yang OHT membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi, membantu memelihara kesehatan fungsi hati. Ya, atau kalau yang jamu juga boleh secara tradisional digunakan untuk apa gitu ya. Nah, tetapi kalau fitofarmaka klaim khasiatnya sudah lebih tinggi ya, medium sampai tinggi. Nah, misalnya ini menurunkan tekanan darah sistolik maupun diastolik pada penderita hipertensi ringan. Ya, jadi pernyataan klaim indikasinya begitu ya, itu sudah jauh lebih spesifik ya dibandingkan OHT atau jamu. Regulatory framework ya. Jadi pengembangan obat bahan alam menuju OHT atau fitofarmaka ya, mulai dari penyiapan bahan baku, mulai dari simplisia dibuat ekstrak atau bahkan dikembangkan lagi menjadi fraksi. Nah, dan mungkin isolatnya juga ya, tetapi kalau isolat nanti bukan termasuk obat tradisional ya. Bisa dikembangkan ke obat. Nah, secara bahan baku ini tadi ya standarisasi mutunya bisa FHI, MMI ya, di mana pengolahannya itu mengikuti GAP, GACP atau GLP. Kemudian untuk pengujiannya ya dimulai dari uji in vitro mungkin ya melalui GLP yang baik, kemudian good laboratory practice ya, kemudian uji toksisitas, uji farmakodinamik ya yang harus didaftarkan ke PPUPK, kemudian nanti dikembangkan ke formulasinya.
Ya, dibuat sediaannya yang bagus, kemudian dilakukan scaling up. Ya, jadi pembuatan sediaan secara lab dulu, kemudian dilakukan scale up untuk ke jumlah produksi yang lebih besar. Nah, ini harus menerapkan CPOTB. Kemudian untuk uji klinik, ya ini ada protokol uji klinik pada manusia, ya harus disubmit di ethical commit dan disubmit ke BPOM, ya melalui PPUK. Nah ini nanti etik komite akan mengeluarkan ethical clearance berdasarkan cara uji klinik yang baik, ya harus diterapkan. Ya, uji fase 1, uji klinik pada manusia sehat, ya untuk mengecek keamanannya, ya sekitar responden 10 sampai 100. Tetapi di sini ada catatan untuk jamu boleh tidak dilakukan, ya, fase 1-nya. Kemudian fase 2, uji klinik pada subjek sakit atau pasien untuk melihat khasiatnya, ya, dengan target 100 sampai 300 probandus, ya. Kemudian uji klinik 3 dengan subjek yang lebih banyak untuk mengkonfirmasi keamanan dan khasiatnya. Ya, ini 300 sampai 3.000 pasien. Ya, fase 3 ini bisa digabung dengan fase 2. Ya, jadi bisa nanti ditambahkan datanya begitu dari hasil fase 2-nya. Kemudian setelah itu dilakukan registrasi, ya melalui BPOM asrot.pom.go.id. Ya, nanti akan dilakukan evaluasi terkait khasiatnya, keamanan, mutunya, ya termasuk juga bagaimana hasil uji kliniknya, ya memiliki makna klinis atau tidak, gitu ya. Nah, maka nanti akan diputuskan layak atau tidak untuk mendapatkan izin edar. Kemudian setelah itu dilakukan komersialisasi, yaitu dilanjutkan dengan produksi skala komersialnya. Ya, jadi pengembangan obat bahan alam. Bahan alam bisa dari tumbuhan, hewan, mikroba, biota laut, mineral. Ya. Diolah pasca panen, terbentuk simplisianya. Diolah, dilakukan ekstraksi supaya mendapatkan ekstraknya. Nah, dilakukan ekstraksi dan fraksinasi untuk mendapatkan fraksi. Kemudian fraksi, ya dilakukan screening molekuler. Ini nanti istilahnya adalah fraksi bioaktif. Ya, kemudian fraksinasi dilanjutkan isolasi dan sintesis. Maka di sini nanti terbentuk senyawa aktif, ya didapatkan senyawa aktifnya. Nah, ini senyawa baru, tapi ini bukan ke produk obat tradisional ya kalau sudah sampai sini. Jadi obat tradisional sampai di sini. Kalau ini nanti kalau dikembangkan ya masuk ke obat kategorinya. Kemudian titik kritis jaminan obat bahan alam. Ya. Mulai dari pengumpulan dan proses pasca panen, adanya variasi material biologi, ya, tempat tumbuh dari tanamannya itu sangat berpengaruh ya terhadap mutu atau kualitas dari bahan baku dan nanti akan mempengaruhi kualitas dari produk jadinya. Kemudian titik kritis yang lain adalah kadang komponen bioaktifnya belum diketahui. Ya, kemudian kompleksitas komposisi dan penggunaannya. Kemudian proses ekstraksi itu juga akan sangat mempengaruhi senyawa yang bisa terambil, ya, rusak atau tidaknya selama proses ekstraksi.
Ya, kemudian variabilitas kandungan kimia serta adanya kemovaritas dan kemokultivar. Kemudian metode analisis atau baku bandingnya kadang belum tersedia. Kemudian selama proses produksi adanya kemungkinan kontaminasi. Ya, atau mungkin juga kontaminasi bisa dari awal ya, kontaminasi tanah menyebabkan kadar abunya nanti sangat tinggi. Kemudian mungkin kontaminasi mikrobiologi ya, bisa mempengaruhi kadar mikrobiologinya jadi tidak memenuhi persyaratan yang diinginkan misalkan. Nah, ini adalah titik-titik kritis terhadap jaminan obat bahan alam. Nah, dalam kasus yang harus teman-teman kerjakan dari saya, ya, jadi nanti teman-teman akan mendapatkan sebuah vignette, begitu ya. Vignette itu konteks kasus untuk teman-teman, gitu ya. Jadi nanti terkait pertanyaannya semua sama, ya, semua kelas, semua kelompok itu sama, tetapi vignette-nya yang berbeda-beda. Ya, konteksnya sama yaitu bagian riset dan pengembangan. Nah, yang berbeda adalah bisa dari bentuk industri dan usahanya, ya. Jadi ini ada kemungkinan IOT, UKOT 1 atau UKOT 2 seperti itu. Nah, mengembangkan produk baru. Nah, golongannya juga ada variasi ya, bisa jamu, OHT atau fitofarmaka, nanti tergantung yang didapat oleh kelompok masing-masing. Ya, bentuk sediaan tertentu. Nah, bentuk sediaannya ini juga bervariasi ya, bisa topikal, gel, salep, krim, ya, bisa juga kapsul, tablet, ya, atau serbuk, effervescent dan lain sebagainya. Mengandung simplisia campuran. Ya, jadi kalau bentuknya adalah simplisia, maka campuran harus campuran. Kalau ekstrak itu juga campuran. Tapi kalau fraksi boleh tunggal ya tanamannya. Ya, fraksi tunggal atau juga boleh kalau mau kalian kembangkan secara fraksi campuran. Untuk klaim indikasi tertentu sesuai yang diberikan untuk kelompok kalian. Nah, tugasnya apa? Ya, jadi tugasnya adalah jelaskan tanaman apa yang digunakan dan beri alasan mengapa tanaman itu bisa digunakan untuk konteks vignette tersebut, dilengkapi pustaka yang memadai. Kemudian rancanglah formula sediaan tersebut beserta alasannya, dilengkapi pustaka yang memadai. Kemudian cari satu jurnal penelitian pada tanaman yang dikembangkan untuk produk tersebut, ya, boleh uji toksisitas atau boleh farmakodinamik. Lalu kalian evaluasi, ya, apakah metode pada jurnal tersebut itu sudah sesuai dengan Per BPOM nomor 18 tahun 2021, yaitu pedoman uji farmakodinamik praklinik obat tradisional, atau Per BPOM nomor 7 tahun 2014 tentang pedoman uji toksisitas non-klinik secara in vivo. Ya, jadi silahkan mau jurnal penelitian yang mana. Ya, sekali lagi boleh toksisitas, boleh farmakodinamiknya, nanti dievaluasi berdasarkan pedoman ini. Ya, jadi kalau misalnya yang kalian ambil toksisitasnya, ya kalian bandingkan dengan Perka BPOM nomor 7 2014. Tapi kalau yang farmakodinamiknya, nah silahkan dibandingkan dengan Per BPOM nomor 18 2021. Oke, kemudian yang D, jelaskan apakah bagian riset dan pengembangan wajib melakukan uji praklinik dan uji klinik pada kasus ITNI. Ya, jadi pada kasus vignette produk yang kalian kembangkan ini. Ya, tentunya wajib dan tidak. Nah, disesuaikan dengan
penggolongan kategori jamu, OHT atau fitofarmaka. Ya. Kemudian yang E, rancang secara ringkas dalam tabel ya spesifikasi bahan baku dan produk jadi pada kasus fee-nya tersebut ya atau pada produk yang kalian kembangkan. Nah, lebih rinci. Nah, ini satu persatu dari soal tadi ya. Jadi soal A tadi kan jelaskan tanaman apa yang dikembangkan dan alasannya dilengkapi pustaka yang memadai ya. Jadi nanti langkah-langkahnya adalah nomor 1 tulis simplisia apa yang dipilih. Kemudian ditunjukkan sejauh mana produk yang menjadi penugasan itu sudah ada di pasaran ya. Jadi mencari begitu ya yang di pasaran untuk konteks produk pada tugas ini begitu ya. Entah itu dari aspek kesamaan bentuk sediaan atau kesamaan simplisiannya atau kesamaan dari golongan jamu fitofarmaka OHT ya atau dari khasiatnya. Ya, jadi misalkan begini maksudnya. Misalkan kalian mendapatkan tugas membuat krim untuk luka seperti itu. Nah, dicari produk krim untuk luka itu yang sudah ada apa? Yang mengandung bahan alam. Ya, oh, simplisiannya ini gitu misalnya. Nah, kemudian yang kalian kembangkan tanaman apa? Gitu. Nah, sudah ada belum di pasarannya? Seperti itu. Ya. Bentuk sediaan krim itu sudah ada belum? Ya, ditunjukkan oh ternyata belum ada bentuk krim misalnya ya, yang ada bentuknya gel dari tanaman ini gitu. Nah, kalian mengembangkan apa? Gitu ya. Jadi nanti apakah pengembangan kalian ini baru ya, benar-benar baru, tanaman baru yang belum ada di pasaran atau hanya modifikasi bentuk sediaan saja gitu ya. Atau pengubahan golongannya. Nah, ini akan terlihat di pertanyaan ini. Ya, jadi sejauh mana kekreativitasan kelompok ini begitu ya dalam mendesain sebuah produk yang akan dikembangkan. Nah, itu nanti harus kalian jelaskan bagaimana positioningnya dengan produk kompetitor yang sudah ada. Ya. Kemudian yang nomor 3, berdasarkan literatur buku rasionalisasi komposisi obat tradisional. Ya, ini nanti bukunya saya sertakan linknya. Jadi silahkan nanti dibaca begitu ya. Jelaskan komposisi ramuan untuk indikasi pada kasus Anda. Ya, ada atau tidak. Kalau memang tidak ada ya sampaikan tidak ada begitu. Tapi kalau untuk khasiat di tugas kalian itu ada ya dijelaskan gitu ya berdasarkan buku rasionalisasi komposisi obat tradisional komposisinya seperti apa untuk produk kalian. Kemudian jelaskan secara rinci alasan dipilihnya tanaman tersebut ya dilengkapi pustaka yang memadai ya dilakukan sitasi-sitasi seperlunya. Kemudian diringkas informasi literatur terkait tanaman ya dalam format tabel supaya nanti saya lebih mudah untuk melihat sejauh mana gitu ya posisi dari tanaman Anda untuk khasiat atau untuk bentuk sediaannya katakanlah ya. Nah, format tabelnya ini sudah saya siapkan begitu ya, tinggal dilengkapi.
di makalah Anda ya. Oke, jadi biarkan tabelnya seperti ini ya. Isinya nanti tinggal isinya aja yang dilengkapi ya. Jadi apa yang ditampilkan di tabel? Jadi ini adalah judul buku terkait dengan etnomedicine, etnobotani, informasi turun-temurun ya dari pengobat penyehat atau buku ramuan kuno Jawa, Bali, Madura atau daerah lain yang ada di Indonesia ya. Nah, ada apa enggak? Nanti diketik di sini. Oh, ada gitu misalnya. Ya, literatur tahun berapa begitu misalnya ya di sini dituliskan. Nah, khasiat yang tertera pada literatur ini apa gitu ya? Sama atau beda dengan khasiat pada tugas? Ya, jadi misalnya tanaman daun jambu biji gitu yang kalian pilih ya untuk khasiat eh, batuk gitu misalnya. Nah, ternyata di endomedicine ada tanaman itu tapi bukan untuk batuk. Nah, itu ya jadi dituliskan di sini. Jadi jika sama ya ketik sama, tapi jika beda ya tuliskan khasiat yang tertera pada literatur tersebut. Ya, untuk sakit perut gitu misalnya. Kemudian dosis. Nah, ada nggak di literatur ini? Ya, kalau memang ada ya tuliskan. Oh, untuk sakit perut tadi 5 lembar daun gitu misalnya. Nah, dituliskan di sini. Ya. Kemudian dari buku acuan sediaan herbal. Ya, jika ada ya edisi berapa? Ya, dituliskan edisi berapa. Kemudian di kolom ini juga sama seperti tadi. Khasiatnya sama atau beda dengan yang diharapkan oleh tugas ini. Ya, kalau sama ya ketik sama, kalau beda ya ketik beda. Nah, dosis juga baik itu sama atau berbeda semuanya dituliskan. Ya. Kemudian formularium obat herbal asli Indonesia. Nah, ini setahu saya ada 2 edisi, tapi kalau teman-teman menemukan edisi yang lain, monggo saja ya. Jadi saya sempat menemukan 2011 sama 2016, gitu ya. Kemudian informasinya juga sama di sini, khasiatnya sama atau beda dengan yang ada di Fohai ini. Nah, dosisnya bagaimana di Fohai? Tuliskan. Formularium ramuan obat tradisional Indonesia, ramuan etnomedicine. Ya, volume berapa? Khasiatnya yang tertera di literatur sama atau beda yang di buku ini tadi. Ya, dosisnya juga dituliskan. Ya. Kemudian Froti formularium ramuan obat tradisional Indonesia ada atau tidak? Pengisiannya sama seperti tadi. Kemudian WHO Monograph Selected Medicinal Plan. Kemudian buku panduan rasionalisasi komposisi obat tradisional. Ya, ada atau tidak? Ini saya nemu ada edisi 93 sama 2014, nanti silakan dicek. Kemudian daftar komposisi clustering obat tradisional kombinasi. Ya, di website BPOM begitu ya, ada daftar simplisia-simplisia yang masuk dalam komposisi clustering ini. Ya, nanti dicek ada nggak tanaman yang kamu pilih, khasiatnya apa. Ya, memang kalau dosisnya di sini nggak ada ya. Kemudian hasil saintifikasi jamu atau buku jamu saintifik. Jadi hasil laporan-laporan saintifikasi jamu seperti itu ya. Mungkin yang diselenggarakan oleh beberapa klinik-klinik jamu begitu ya yang melakukan saintifikasi jamu. Nah, itu bisa dibandingkan ya, dicek di situ tanaman itu ada atau tidak, untuk khasiat apa, dosisnya berapa. Kemudian materia kosmetik bahan alam. Ya, memang ini ditujukan untuk bahan-bahan yang tugasnya mengarah ke sediaan topikal ya biasanya. Nah, nanti ditambahkan itu ya ada atau tidak, kemudian khasiat di situ untuk apa. Kalau memang ada dosis ya tambahkan, kalau nggak ada ya sudah dicoret saja. Kemudian hasil penelitian yang lain yang ada atau tidak,
berapa jumlah penelitian yang kalian dapatkan, tampilkan yang sesuai dengan tugas saja ya. Jadi ini kalau ini ditampilkan khasiat yang sesuai dengan vignette untuk kelompok kalian saja. Ya, kalau yang atas ini enggak ya, boleh berbeda, tapi untuk melihat apakah tanaman itu gitu ya sudah dievaluasi begitu ya oleh pemerintah masuk ke beberapa literatur-literatur ini gitu ya. Tujuannya untuk itu. Kemudian buku lain yang mungkin kalian dapatkan. Ya, silahkan nanti ditambahkan buku apa gitu. Nah, kemudian cara penyelesaian. Oke, maaf ada kesalahan teknis. Oke, lanjut. Jadi di soal B ini ya adalah merancang formula sediaan beserta alasan dilengkapi pustaka yang memadai. Ya, jadi langkah pertama adalah dengan menulis formula, dijelaskan formula yang diperoleh itu dari mana dan apa yang dimodifikasi begitu. Jadi misalkan sebelum tabel formulanya begitu harus tertera kalimat pengantar gitu ya. Formula didasarkan pada penelitian bla 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 gitu ya dengan modifikasi. Nah, apa sama plug atau ada sedikit perbedaan gitu ya. Misalnya yang dulu itu jurnalnya gel, sekarang kalian tugasnya krim misalnya ya. Oh, yang konsentrasinya saya ngikutin yang ada di gel gitu misalnya. Atau eh, bahan tambahannya gitu ya. Saya ngikutin penelitian krim, tapi daunnya beda gitu misalnya. Nah, itu dituliskan ya. Jadi misalkan formula berdasarkan penelitian siapa gitu ya dengan zat aktif dilakukan penggantian daun ini gitu misalnya ya. Jadi terlihat yang berubah itu apa dari penelitian aslinya. Ya, baru diikuti dengan tabel formulanya. Nah, kemudian setelah itu tuliskan aturan pakai dan klaim indikasi yang dirancang dimasukkan pada label sediaannya. Nah, klaim indikasinya seperti apa gitu ya. Nah, disertai penjelasan sumber dari mana. Nah, klaim indikasi ini lebih mudah jika kalian melihat produk-produk yang sudah ada di pasaran. Ya. Artinya kalimatnya itu ya sudah akan di-ACC oleh Badan POM ya, karena kan tidak bisa seenaknya kita membuat eh, klaim indikasi pada sebuah produk. Ya. Kemudian tulis dosis yang digunakan, jelaskan dosis yang digunakan, dilengkapi dengan perhitungannya ya. Dari dosisnya itu dari mana, dari literatur apa,
Kalau memang ada perhitungan-perhitungan ya silahkan dituliskan ya. Jika ada lebih dari satu pustaka yang memuat informasi dosis, maka dilakukan pembandingan terhadap dosis itu, kemudian ditunjukkan yang dipilih yang mana, alasannya apa, ya, mengapa dosis itu yang digunakan. Nah, jika ingin melakukan modifikasi terhadap dosis, nah juga berikan penjelasan yang memadai. Ya, dosis itu kan bisa dari dosis empiris, bisa diturunkan dari dosis penelitian, dari dosis eh, literatur-literatur tertentu, misalnya Fohay, Froti, dan lain sebagainya. Tunjukkan keterkaitan dosis dengan kekuatan sediaan. Ya, apakah dosis dan kekuatan sediaan itu sama atau beda? Ya, jika beda, jelaskan alasannya. Ya, tahu ya, dosis sama kekuatan sediaan itu kan kadang bisa saja berbeda ya, apalagi produk bahan alam seperti itu ya, bisa saja terjadi diminum satu kali sebanyak 5 kapsul atau 5 pil ya, itu juga bisa saja ya, mengingat dosis dari sediaannya yang tidak bisa dalam sediaan maksimal dari produk tersebut misalkan ya. Makanya nanti eh, silahkan dijelaskan di produk yang kalian kembangkan itu sama atau berbeda dosis dan kekuatan sediaannya. Kemudian penjelasan tentang tanaman dan bahan tambahan yang dipakai. Ya, bahan tanaman, gambar simplisia jika ada, sistematika tanamannya. Kalau bahan tambahan ya pemberiannya, struktur, fungsi, dan alasan jumlah pada formula dilengkapi pustaka yang memadai. Ya, jadi misalnya ini bahan tambahan eh, itu secara literatur ya maksimal diperbolehkan berapa, literatur yang dipakai apa gitu. Ya, itu ditunjukkan di bagian ini. Kemudian soal C, ya carilah satu jurnal penelitian pada tanaman yang dikembangkan produk tersebut. Boleh uji toksitas dan farmakodinamik. Kemudian kalian evaluasi atau analisis apakah metode pada jurnal itu sudah sesuai dengan Perka BPOM terkait dengan pedoman uji ini. Ya, kemudian yang D, jelaskan apakah bagian riset dan pengembangan wajib melakukan uji praklinik dan uji klinik pada pengembangan produk yang diperuntukkan sesuai dengan kasus yang diberikan. Ya, ini saya rasa sangat jelas sekali ya pertanyaannya. Jadi tidak ada rincian teknis cara mengerjakannya ya. Kemudian yang tugas E, ya ini rancang secara ringkas dalam tabel saja ya. Ya, jadi ringkas saja ya. Yang penting bisa tertampilkan begitu spesifikasi bahan baku, terutama di sini adalah bahan aktifnya ya. Bahan aktif obat tradisionalnya saja ya. Bahan baku yaitu bahan aktif obat tradisionalnya ya dan produk jadinya. Ya, jadi bahan tambahan yang lain nggak usah ya, kayak amilemnya seperti itu nggak usah, pelicin misalkan, MG stearat itu nggak usah. Tapi bahan baku di sini adalah maksudnya bahan aktif obat tradisional atau sering disingkat dengan BAOT ya. Ya, kemudian dan produk jadi. Jadi ditampilkan dalam tabel saja. Nah, jadi spesifikasi ini ya, kalau memang ada itu bisa dari Materia Medika Indonesia, tapi sayangnya memang tidak ada e-booknya. Ya, silakan gimana upaya kalian untuk mendapatkannya. Kemudian beberapa tanaman sih ada beberapa di Materia Kosmetik Bahan Alam. Materia Kosmetika Bahan Alam Indonesia ini yang kurang Indonesia. Kemudian dan di buku materi kosmetik bahan alam Indonesia ini mengacu MMI dan FAI ya, tetapi FAI-nya edisi 1. Ya, sehingga kalau menggunakan literatur ini ya kalau ada di FAI 2 ya gunakan FAI 2 saja gitu. Ya. Kemudian bisa juga spesifikasinya ngikuti lampiran CPUTB pada
POPC PUTB di bagian pengawasan mutu ya, entah itu POPC PUTB untuk IOT atau POPC PUTB untuk usaha tadi yang ada jilid-jilid beberapa jilid. Kemudian spesifikasi dan prosedur persyaratan mutu produk jadi, nah ini disesuaikan dengan peraturan yang berlaku untuk obat tradisional. Baik, demikian pengantar yang bisa saya sampaikan untuk menyelesaikan kasus yang saya berikan. Demikian, semoga jelas. Terima kasih. Selamat mengerjakan.